Sadarkan setiap hidup kami. Bulan ini temanya mempersiapkan diri untuk kekekalan. Sama-sama kita baca yuk. Mempersiapkan diri untuk kekekalan. Sekali lagi, sama-sama. 2, 3. Mempersiapkan diri untuk kekekalan. Diri siapa? Diri kita masing-masing, saudara. Ya, diri kita masing-masing itu terlebih dulu. Baru kemudian keluarga kita, anak-anak kita, istri, suami, keluarga kita siapkan, jemaat kita siapkan untuk kekekalan. Saudara, tujuannya supaya kita semua diingatkan dan disadarkan agar fokus mempersiapkan diri menjadi umat yang layak untuk masuk dalam kekekalan di surga. Kekekalan itu ada dua, saudara, di surga dan di neraka. Yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan diri untuk kekekalan di surga, saudara. Ya. Ada satu slogan, statement dalam bahasa Inggris. If you fail to plan, then you plan to fail. Ya, kalau kamu gagal merencanakan, maka kamu sedang merencanakan kegagalan. If you fail to plan, then you plan to fail. Nah, saya bisa ganti kata plan dengan preparation, kata bendanya. If you fail to prepare, then you are preparing to fail. Kalau kamu gagal untuk mempersiapkan, maksudnya mempersiapkan diri, maka kamu sedang mempersiapkan diri untuk kegagalan. Karena itu gereja terus mengingatkan, menyadarkan saudara dan saya supaya hari-hari ini kita sungguh-sungguh fokus mempersiapkan diri untuk masuk kepada kekekalan di surga. Nah, kemarin sekitar jam 5:30 saya dapat telepon dari sepupu saya di Jambi. Kak, Koko Om meninggal. Itu om saya, saudara. Jadi sepupu dari suami dari sepupu papa saya. Dia dekat sekali sama keluarga kami. Umurnya mungkin sekitar hampir 87 tahun.
Kaget saya, karena ini orang juga yang saya sayangi, om saya saudara, meninggal di Jambi. Saya tanya, kapan meninggal? Barusan. Lalu kakak saya telepon, saya tanya, kenapa meninggal? Iya, baru dari anak kasih kabar, lagi tidur, memang udah agak sakit tua dan meninggal, saudara. Sedih juga, saudara. Nah, lagi tidur bisa meninggal. Kita sering dengar ada orang lagi khotbah meninggal, ada lagi makan meninggal, ya meninggal. Teman saya pendeta lagi selingkuh di mobil, mati sama teman selingkuhan, kena karbon itu, mungkin di AC ya, mati ketahuan, ditemukan telanjang. Waduh, kacau betul. Ada banyak orang mati dan gak pernah tahu kapan kematian itu datang, baik melalui sakit, kecelakaan, begitu saja meninggal, berbagai banyak. Persoalannya bukan sebab matinya atau kapan dia mati. Persoalan pentingnya adalah sudah siap belum untuk mati? Sudah siap belum dijemput sama Tuhan? Nah, ini yang seringkali disampaikan hamba Tuhan, satu pertanyaan ketika sedang menginjil. Kalau hari ini kamu dipanggil Tuhan, kamu siap gak? Coba saya mau tanya ke saudara, kalau hari ini engkau dipanggil Tuhan, engkau siap gak? Saudara jawab sendiri. Yang tahu siap atau enggak itu saudara. Saudara jangan pernah punya prinsip, ya nanti deh, kan nanti, Tuhan kan jemputnya nanti. Firman Tuhan bilang hari Tuhan itu seperti pencuri. Dia tidak pernah kasih tahu, akan datang dengan tiba-tiba. Kematian itu datangnya tiba-tiba, tidak pernah kasih tahu. Atau Tuhan datang kedua kali, nanti di awal-awal yang permain, itu juga nggak pernah kasih tahu. Tuhan bisa datang melalui datang kedua kali kematian, nggak pernah kasih tahu. Jangan pernah berpikir nanti aja deh, saya lagi sibuk cari duit nih. Saya lagi sibuk dengan kerjaan, saya lagi sibuk bisnis, saya lagi sibuk ini, saya lagi sibuk ini. Nanti deh, nanti waktu sudah tahu mau mati baru bertobat. Saudara dengar baik saya ngomong apa? Dengar baik-baik. Seorang hamba Tuhan bilang begini dalam khotbahnya, dan saya sangat setuju. Saya dibukakan dengan revelation ini. Dia bilang begini, saudara-saudara jangan pikir ketika saudara mau mati saudara bisa bertobat. Dia bilang, kalau kau tidak pernah bersiap diri untuk mempersiapkan kematian, jangan pikir waktu kau mau mati kau siap bertobat. Kalau kau mengeraskan hatimu hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kau mengeraskan hatimu, belum tentu waktu Tuhan mau panggil hatimu lembut. Hatimu sudah keras. Waktu Tuhan mau panggil dan kau tidak pernah membiasakan diri untuk melembutkan hatimu, untuk bertobat, hatimu sudah keras dan kau tidak bisa bertobat. Camkan baik-baik. Jadi nggak segampang itu. Memang firman Tuhan bilang begini, Allah itu setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa, maka Dia akan mengampuni dosa kita. Sekalipun dosa merah seperti kirmizi akan dibuat seperti salju. Betul. Tuhan akan mengampuni kalau kita bertobat. Persoalannya, apakah waktu kita sedang dalam dosa dan ketika mungkin kita sadar kematian itu mau datang, apakah kita bisa mengingat Tuhan waktu itu? Sedangkan kita selama ini mengeraskan hati dan tidak pernah fokus sama Tuhan. Apakah waktu itu kita sempat mengingat untuk bertobat? Apakah waktu itu kita sempat mengingat Tuhan? Firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat 7. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Tuhan bilang jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Jangan sesat. Kamu hari ini dengar Tuhan suruh persiapkan diri, kamu bilang nanti saja Tuhan, nanti aku lagi sibuk, aku gak punya waktu, nanti. Engkau sedang mempermainkan firman Tuhan. Engkau sedang mengabaikan peringatan Tuhan. Engkau sedang tidak menghargai Tuhan. Engkau sedang mengecewakan Tuhan dengan berkata nanti saja Tuhan. Kamu pikir murahan waktu yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kesempatan untuk bertobat, engkau pikir murahan,
Allah memang murah, tapi dia bukan Allah yang murahan. Tuhan bilang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan diri yang dipermainkan. Kita pikir, oh, nanti saja. Tapi Allah tahu hati kita. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituai. Hidup ini, kesempatan hidup ini, firman Tuhan dalam Matius bilang, menaburlah untuk kekekalan. Menaburlah untuk kekekalan. Sebab di surga gengat dan karat tidak merusakkannya. Tapi kita seringkali menganggap itu tidak penting. Lebih penting cari duit, lebih penting cari jabatan, lebih penting ini kesenangan pribadi. Dunia menjadi fokus hidup kita dan menganggap dunia lebih penting daripada kekekalan. Padahal kita hidup di dunia paling banyak 70-80 tahun. Lebih dari itu bonus dan jarang sekali. Seharusnya hari ini kita mulai sadar kembali bahwa jauh lebih penting hidup di kekekalan di surga daripada dunia yang sementara ini. Amin. Satu kali Yesus itu bersama murid-murid dan orang banyak yang mengikuti dia. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid dan orang yang mengikuti dia, orang banyak, seperti yang saudara baca di atas. Tuhan bilang begini, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Saya ulangi, Yesus menegur kepada murid-murid dan orang banyak yang mengikutinya, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Lalu Yesus menyambung tegurannya dengan memberikan satu perumpamaan, contoh ataupun analogi. Yesus bilang begini, ayat 47, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air badan banjir melanda rumah itu. Perhatikan, rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Ayat 48, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ini akibatnya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Ketika Yesus menegur, Yesus menambahkan tegurannya dengan memberikan satu contoh tentang orang yang taat dan tidak taat. Seperti apa? Dan akibatnya seperti apa, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, ia dapat disamakan dengan orang yang mendirikan rumah, yang menggali dalam, membuat fondasi yang kuat, sehingga rumah itu berdiri di atas batu, kuat, kokoh. Dan ketika ada badai, ketika ada goncangan, ketika ada banjir, ketika ada godaan atau apapun, rumah itu berdiri kokoh. Rumah yang dimaksud bicara hidup kita, saudara, bicara iman kita. Tuhan bilang kalau hidupmu mau kokoh, mau kuat, tidak tergoncangkan dengan goncangan apapun di dunia ini, tidak tergoyahkan imanmu dengan godaan, dengan harta, jabatan atau dunia, Tuhan bilang satu-satunya jalan engkau datang pada Tuhan, dengar firman-Nya dan lakukan. Itulah contoh yang Tuhan berikan kalau hidupmu mau kuat. Tapi ketika ada orang atau saudara datang kepada Tuhan, masuk kiri keluar kanan, maka Tuhan bilang hidupmu seperti rumah yang dibangun tanpa dasar yang kuat. Dan ketika ada banjir, ada goncangan, ada badai, rumah itu rubuh. Dan tidak hanya rubuh, Tuhan bilang gini, dan hebatlah kerusakannya. Rumah bicara hidup yang sedang kita bangun. Ketika kita tidak mentaati Tuhan, ketika kita tidak menghargai firman yang kita dengar,
Ketika kita menganggap itu sepi, ketika kita pilih-pilih firman, Tuhan bilang hidupmu rapuh. Hidupmu seperti rumah yang tidak punya pondasi yang kuat. Ketika ada badai, ada goncangan, masalah, pergumulan, godaan, dan lain sebagainya, imanmu rontok, hidupmu hancur berantakan. Teguran ini disampaikan ribuan tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu. Hari ini juga karena kasih Tuhan, melalui saya disampaikan buat saudara dan saya, kita semua. Karena Tuhan mengasihi. Tuhan tidak mau ada hidup yang rontok, ada rumah yang hancur roboh. Tuhan mau rumah tangga kita, kehidupan kita, iman kita kuat. Karena Tuhan mau melihat kita menyelesaikan perjalanan hidup kita dengan baik, finishing well. Tuhan mau mendapati kita menjadi umat yang berkenan, layak bagi Tuhan. Ketika Tuhan ketemu, dia bisa katakan, engkau hambaku yang setia dan baik. Dan dia bisa bawa kita ke surga seperti yang dia janjikan. Hari ini teguran ini buat saudara dan saya. Tuhan mau kita menjadi orang yang taat, mendengar, menyimpan dalam hati, melakukannya. Susah, dengan pertolongan Tuhan pasti bisa. Katakan amin. Saudara, kita banyak dengar firman, kita banyak bahas firman Tuhan, kita banyak bicara firman Tuhan, kita banyak tahu firman Tuhan. Tetapi banyak di antara kita yang tidak melakukan firman. Atau ketika melakukan pun sering kayak katakan, pilih-pilih. Nah, ini enak nih. Oh, ini mah gampang. Ini nggak apa-apa, ini bisa. Yang ini jangan. Ini nggak enak. Oh, ini berat. Oh, ini rugi. Oh, belum ada waktu, nanti ini tunda dulu. Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Kita banyak tahu firman, banyak bahas firman Tuhan, banyak dengar. Tapi banyak di antara kita tidak melakukan firman. Dan inilah menjadi persoalan kekristenan dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya Yesus waktu itu katakan, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang kukatakan. Ini persoalan dari zaman dulu sampai sekarang dan yang akan datang, yaitu ketidaktaatan. Ada banyak orang Kristen dengar firman, tahu firman, tapi tidak melakukan firman Tuhan. Persoalan utama dalam kekristenan bicara ketaatan. Gereja mengajarkan saudara taat. Saudara, persoalan utama dalam kekristenan adalah masalah ketaatan. Padahal tanpa ketaatan kita tidak mungkin masuk dalam kekekalan di surga. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang tidak mau taat bisa ada di surga. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin orang yang pilih-pilih firman ada di surga. Tidak mungkin. Firman Tuhan sudah menetapkan satu standar yang tinggi, tapi bukan mustahil. Tuhan katakan, jikalau bumi dan seisinya harus hancur sedemikian rupa, betapa saleh dan kudusnya kamu harus hidup. Saya sering ajarin ini, saudara. Betapa saleh dan kudusnya kamu harus hidup. Kata betapa itu satu standar yang tidak ada batasnya. Lebih dan lebih lagi, betapa saleh. Saleh itu bicara tentang orang yang rohani, saudara. Orang yang mencintai Tuhan, mencintai firman, melakukan kehendaknya. Betapa saleh hidupnya bagi Tuhan. Betapa saleh dan kudusnya kamu harus hidup, kata Tuhan. Nah, kalau saudara dalam hidup saudara mengikut Tuhan, saudara menganggap sepi firman Tuhan, saudara memberikan waktu kepada Tuhan hanya sisa-sisa, lalu saudara berharap masuk surga. No. Dengan kasih Tuhan saya juga mau ingatkan saudara, tidak bisa, saudara. Tuhan baik. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa, melainkan Dia ingin setiap kita diselamatkan. Karena itu Dia menuntun kita
melalui Roh Kudus-Nya yang Dia berikan di setiap hidup kita untuk mengingatkan, untuk menuntun. Tapi seringkali kita mengabaikan tuntunan itu. Tidak hanya Roh Kudus, tapi firman Tuhan juga seringkali disampaikan, tapi kita anggap sepi. Ketaatan ini menjadi persoalan utama kekristenan. Dan saya berdoa jemaat Immanuel, semuanya menjadi jemaat yang taat. Ayo saudara, kita mau mengakhiri Natal, mengakhiri tahun ini, bikin komitmen baru. Mulailah hidup lebih sungguhan sama Tuhan. Jangan main-main sama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa ketaatan kita tidak mungkin masuk surga. Mana ayatnya, Pak? Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 7 ayat 21-23. Ini ayat sering kali kita dengar. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ini bicara ketaatan. Ini bicara ketaatan. Bukan setiap orang yang panggil Tuhan, Tuhan masuk ke kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Artinya mereka yang taat, saudara. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal engkau, kenyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, mereka yang di sini ini menjadi bahan diskusi di antara orang yang katanya Kristen. Kristen itu artinya pengikut Tuhan, pengikut Kristus. Diskusi di antara orang Kristen, di antara hamba Tuhan. Siapa ini yang dimaksud? Saya bilang begini, kalau menurut hikmat saya, yang dimaksud ini adalah orang Kristen, yang katanya Kristen, yang katanya orang percaya. Saya tidak bilang Kristen, yang katanya Kristen, yang katanya orang percaya. Dari mana tahunya? Loh, mereka bisa panggil Yesus Tuhan kok. Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, kami mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat? Saya bisa tambahin, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang juga menyanyikan lagu rohani di gereja. Orang-orang yang mungkin juga memberi, orang-orang yang mungkin juga melayani, statusnya mungkin juga hamba Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal mereka, karena mereka adalah pembuat kejahatan. Nyah, kata Tuhan, tidak usah ke sini, tidak boleh masuk surga. Kenapa? Toh ini orang Kristen, ke gereja, angkat tangan nyanyi. Persoalan cuma satu, kenapa? Tuhan usir mereka dan Tuhan bilang, kamu pergi dari hadapanku, kamu nggak bisa tinggal sama aku di surga, karena mereka tidak taat sama Tuhan. Tapi Pak, kami kan taat, kami ke gereja, itu bagus. Tapi Pak, saya kan juga melayani, itu bagus. Saya memberi, itu bagus. Saudara, firman Tuhan bilang begini, kalau ada 10 perintah, kamu lakukan 5, itu bagus. Tapi 5 lagi yang kamu tahu kamu tidak lakukan, itu celah di hadapan Tuhan, itu dosa. Dosa itu tidak hanya kita berzina, tidak hanya kita merampok, membunuh, menipu, tapi dosa adalah ketika kita tahu ada perintah yang harus kita lakukan dan kita tidak melakukannya. Saya ulangi ya, biar jelas. Dosa tidak hanya mencuri, membunuh, berzina, korupsi, nipu orang, tapi ketika kita tahu ada firman Tuhan, perintah Tuhan yang harus kita lakukan, tetapi kita pura-pura tidak tahu, kita tidak mau melakukannya, atau melakukannya tidak dengan segenap hati, itu dosa di hadapan Tuhan. Engkau sedang mengecewakan hati Tuhan, engkau sedang mendukakan Tuhan. Dan jangan berharap seperti ini mau masuk surga. Gampang aja dia bapak kita anaknya. Kalau anak kita bilang kamu harus begini, begitu, begini, begitu, lalu dia bilang iya papa, dia pergi tapi dia tidak lakukan, gimana hatinya?
Gimana hatimu? Kamu harus lakukan 1, 2, 3, 4, 5. Dia lakukan 3, 2 dia tidak lakukan. Gimana perasaanmu? Pasti kau kecewa, bukan? Sama Bapak di surga itu. Tapi Pak, gak mungkin semuanya. Berulang kali saya kasih tahu dari mimbar, Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan tidak cari orang kuat. Yang Tuhan cari orang yang mau dengar firman Tuhan. Iya Tuhan, aku akan berusaha sungguh-sungguh lakukan firman-Mu. Nah, aku percaya Roh Kudus yang kau berikan bagiku, yang kau sebut sebagai seorang penolong, penghibur, pembimbing yang mengingatkan firman-Mu. Roh Kuduslah yang akan menolong aku supaya aku bisa hidup berkenan di hadapan-Mu, supaya aku taat. Dan kau melihat hatiku Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Nah, yang seperti ini yang Tuhan cari. Tapi berapa banyak kita dengar firman, kita berapa banyak tahu, nantilah. Tuhan gak ngerti. No, engkau sedang tidak menghargai Tuhan. Makanya Galatia tadi 6:7, jangan sesat. Allah tidak mau dipermainkan. Apa yang kau tabur, itu akan kau akan tuai. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara mungkin bilang begini, saya kan sudah percaya Yesus Pak. Saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Seharusnya kan saya masuk surga. Kalau saudara mengambil prinsip kebenaran firman Tuhan yang seperti saya ngomong, sekali percaya tetap selamat, saudara salah gereja. Gereja kita, gereja Bethel Indonesia, terlebih di bawah pembinaan Pak Niko, kita tidak mengambil prinsip sekali selamat tetap selamat, tidak. Salah gereja, saudara mesti cari yang hyper grace. Di sini enggak. Kita percaya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni, masa lalu kita diampuni. Tuhan berikan keselamatan bagi kita. Dan keselamatan yang kita terima ini, kita belum mati kan? Masih hidup di dunia kan? Keselamatan ini harus kita tak pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Keselamatan ini harus kita jaga, harus kita pegang. Kata Tuhan, peganglah apa yang ada padamu. Jangan sampai ada orang yang mengambil. Jangan sampai lepas. Saudara, kita terima keselamatan. Makanya saya ajarkan kalau kita taat sama Tuhan, kalau kita melakukan kehendaknya, bukan supaya kita diselamatkan, bukan. Kita sudah menerima keselamatan itu. Kita mentaati firman Tuhan untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah Tuhan berikan melalui pengorbanannya. Kita memberi sebagai ucapan syukur atas berkat yang diterima. Bukan supaya diberkati, bukan. Konsepnya harus dibalik. Saya mentaati Tuhan karena saya mengasihi Tuhan, saya menghargai Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan untuk keselamatan yang Tuhan berikan melalui pengorbanannya. Saya menghargai pengorbanan Tuhan. Saya mentaati Tuhan. Saya melakukan kehendaknya untuk menyenangkan hatinya. Saya tidak mau mendukakan Tuhan. Saya mau taat sama Tuhan. Saya mau lakukan apapun yang Tuhan suruh sebagai rasa cinta saya, ekspresi saya kepada Tuhan. Kita sudah terima semua yang terbaik dari Tuhan melalui pengorbanan kayu salib. Dan kita lakukan semua perintahnya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bukan supaya kita diberkati, diselamat, bukan saudara. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saudara mungkin berkata, saya kan sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, ya, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apa yang Tuhan sudah berikan, wajib, harus kita buktikan. Kalau kita berkata, aku percaya Dia Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, aku beriman kepadanya, buktikan imanmu dengan ketaatan. Amin. Buktikan, tunjukkan imanmu dengan ketaatan. Alkitab berkata begini, saudara, bisa lihat, bagus sekali. Yakobus pasal 2 ayat 19-20.
Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Saudara percaya bahwa Yesus Tuhan, itu bagus, benar. Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudara percaya Yesus Tuhan, setan pun percaya. Bahkan dikatakan ketika dituliskan, setan pun percaya Yesus Tuhan. Dan waktu ketemu Tuhan mereka gemetar. Makanya ada cerita di kitab Injil. Ketika ada orang yang dirasuk setan, kalau nggak salah orang gila itu yang dirasuk setan, dia ketemu Yesus, dia bilang, hai kau anak Allah, mau apa kau dengan aku? Takut setannya, saudara. Setan gemetar ketika dengar nama Yesus. Kalau kita cuma berkata aku percaya dia Tuhan, iblis juga percaya, bahkan mereka gemetar. Kita bahkan lebih jelek dari iblis. Kita lebih setan dari setan. Kenapa? Seringkali kita dengar firman, kita tidak takut sama firman. Kita tidak menghargai Tuhan. Seringkali kita dengar firman masuk kiri keluar kanan, kita anggap sepi. Kita lebih setan dari setan, saudara. Makanya Tuhan sambung di ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Tuhan kasih satu teguran yang begitu berat, begitu keras buat orang Kristen yang tidak taat, yang tidak menghargai firman, yang dengar kiri keluar kanan, dibilang begini, hai manusia yang bebal. Dan saya harus menyampaikan juga dengan keras kepada saudara, supaya hati saudara bisa berubah. Tuhan menegur saudara dan saya, manusia yang bebal, kata Tuhan. Tahu bebal? Bebal itu tidak bisa lagi dinasehatin. Hatinya keras. Bebal itu sok tahu, sok pintar, sok rohani, sok baik, merasa oke. Makanya Tuhan tegur saudara. Hai manusia yang bebal, maukah kau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi kita gak cukup berkata, bukankah aku sudah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Tuhan bilang buktikan. Saya sering ajarin saudara, Tuhan itu dalam bahasa Yunani sebut Kyrios atau Kurios, artinya dia penguasa tunggal, satu-satunya yang menguasai hidup kita. He is the master of our life. Dia Tuhan, Tuan, master itu Tuan dari hidup kita. Dia majikan, kita hamba. Kalau kita panggil dia Tuhan, berarti kita betul-betul menghormati dia. Kita mentaati apa yang dia lakukan, apa yang dia perintahkan. Tapi seringkali kita cuma panggil Tuhan, Tuhan. Tapi kita tidak menghargai, kita tidak menghormati Tuhan, kita tidak mentaati Tuhan. Kita munafik. Maafkan, saya sering pakai kata ini karena ini realita kehidupan orang Kristen akhir zaman, bahkan dari zaman Yesus dulu. Maka Yesus bilang, mengapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kamu berkata aku percaya, tapi kamu tidak melakukannya. Kalau kamu percaya bahwa dia Tuhan dan apa yang diperintahkannya baik, apa yang diperintahkan itu benar, apa yang diperintahkan semua adalah untuk kebaikan kita, kenapa kita tidak mau melakukannya? Hari ini kita mendapat pengajaran. Kalau kita berkata Yesus Tuhan, kita percaya dia Tuhan dan Juru Selamat, mari kita tunjukkan, kita buktikan iman kita. Amin. Jangan jadi bebal, saudara. Jangan jadi bebal. Ditegur, dikasih firman, gak mau berubah. Jangan munafik, saudara. Yakobus pasal 2 ayat 26 berkata, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati.
Saudara, iman tanpa perbuatan itu nol. Dalam satu perikop, bahkan dalam satu pasal, ini baru dua ayat. Di atasnya diulang-ulang bahwa iman itu harus dibuktikan, harus ditunjukkan dengan perbuatan atau ketaatan. Siapa di sini yang mengaku bahwa saudara orang Kristen percaya kepada Tuhan? Angkat tangan. Angkat tangan. Tinggi-tinggi. Tunjukkan bahwa engkau orang Kristen. Tunjukkan bahwa engkau orang percaya dengan cara hidupmu, gaya hidupmu, cara pikir, cara memutuskan, cara bicara, cara merespon, cara menghadapi segala sesuatu, cara hidupmu, cara berkeluargamu, cara kerjamu, cara melayanimu. Buktikan kalau kau orang Kristen. Karena tidak ada gunanya kita tahu seluruh Alkitab jika kita tidak melakukan firman-Nya. Jika kita mengaku bahwa kita orang beriman, maka kita buktikan dengan mentaati semua perintahnya, bukan sebagian perintah. Buktikan. Yuk kita terus belajar ya. Mengapa banyak orang Kristen tidak taat sama Tuhan, tidak taat sama firman-Nya, tidak taat sama perintah-perintahnya? Ini pertanyaannya. Kan persoalan utamanya kenapa? Persoalan utamanya, masalah utama kekristenan adalah ketidaktaatan. Pertanyaannya, mengapa banyak orang Kristen tidak taat sama firman? Saya merenung, saya tanya Tuhan, kenapa ya Tuhan? Kenapa banyak orang nggak taat? Tuhan kasih saya sesuatu. Ini jawabannya. Karena nggak fokus. Kenapa nggak fokus? Karena merasa nggak penting. Jadi persoalan utama kekristenan adalah ketidaktaatan. Kenapa tidak taat? Tidak fokus. Kenapa tidak fokus? Karena merasa tidak penting. Keinginan daging, hawa nafsu, daya tarik dunia, godaan membuat banyak orang Kristen tidak lagi fokus sama Tuhan. Tidak lagi fokus pada kekekalan. Tidak lagi fokus kepada hal-hal rohani. Maafkan kalau banyak yang tersinggung dalam khotbah saya pagi ini. Saya mengasihi saudara. Saya tidak ada nembak satu-satu. Ini firman buat kita semua. Keras. Tapi firman Tuhan berkata, manusia dewasa itu makanannya yang keras, bukan susu lagi. Manusia yang dewasa itu hatinya lembut untuk menerima makanan yang keras, untuk menerima teguran Tuhan dan mau berubah. Mengapa orang tidak taat? Karena tidak fokus, karena merasa tidak penting. Godaan, kebutuhan jasmani, keinginan-keinginan duniawi, hawa nafsu membuat orang gak fokus lagi sama Tuhan, gak fokus sama firman, gak fokus lagi kepada hal rohani, gak fokus lagi kepada kekekalan. Keinginan dunia dan semuanya dianggap lebih penting, lebih menarik, lebih mengasihkan daripada Tuhan atau kekekalan, lebih menarik daripada hal-hal rohani. Inilah yang pada akhirnya membuat orang Kristen kehilangan fokus kepada Tuhan, kepada firman, kepada kekekalan. Saudara, terbukti kok. Saya harus tegur saudara. Saya ajak doa aja di doa Unity, tidak ada jemaat yang ikut. 1-2 aja, setengah jam saudara. Berulang kali saya dari mimbar ini, ayo kita doa sama-sama. Nah, itu. Oh Pak, saya kerja, ya saya ngerti. Saya tidak ada pulsa Pak, saya ngerti. Saya sibuk Pak, saya ngerti. Bagaimana dengan yang tidak kerja? Yang pulsanya ada, yang ada waktu. Tapi sudah mau ikut. Saya ajak doa loh. Balik lagi kan putusan saudara. Saudara lebih senang nonton drakor, lebih senang buka medsos, lebih senang ngobrol sama tetangga dan lain. Ya, saya tidak bisa ngomong keputusan saudara. Tapi saya mau ingatkan,
Kalau engkau tidak mempersiapkan dirimu mulai dari sekarang untuk melakukan hal-hal rohani, jangan nyesel nanti pada hari Tuhan panggil melalui kematian Tuhan datang. Engkau tidak sempat memperbaiki diri. Hamba Tuhan yang tadi saya sebutkan berkata begini, kalau engkau tidak pernah belajar bikin rendang, dikasih contohnya, bikin rendang atau bikin kue tiam, bisa nggak nanti 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tiba-tiba engkau bisa bikin rendang, bikin kue tiam? Bisa. Betul? Betul nggak saya ngomong? Kita harus belajar dari sekarang, belajar bumbunya, cara mengolahnya. Mungkin pertama kali bikin kurang enak, bikin lagi, baru bisa enak setelah kita latihan. Nggak bisa ujuk-ujuk nanti 3 tahun bikin rendang tiba-tiba bisa. Nggak bisa tiba-tiba kita bisa main badminton, pinter. Latihan berhari-hari. Kerohanian kita juga begitu. Hari ini kita siapkan berlatih hidup kudus, berlatih taat, berlatih untuk hal-hal yang rohani, melatih diri memberi, melatih diri bersabar, melatih diri mengucap syukur, melatih diri membaca firman. Dipaksain sampai pada waktunya kita sudah terbiasa dan siap untuk ketemu Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah sebabnya saudara, orang Kristen tidak fokus karena merasa nggak penting. Dunia, kedagingan, hawa nafsu dianggap lebih menarik. Orang Kristen yang seperti ini hanya berpikir dan berusaha bagaimana untuk menikmati kesenangan, menikmati kepuasan selama dunia. Dan ini bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari. Orang Kristen yang gak fokus atau fokus sama Tuhan, itu kelihatan bedanya saudara. Kelihatan. Dari cara bicara, dari kehidupannya, kelihatan saudara. Orang Kristen yang fokus sama Tuhan sama yang tidak fokus kelihatan. Orang yang gak fokus sama Tuhan, yang sibuk dengan urusan dunia, dia sibuk cari duit aja dipikirin. Cari jabatan, harta, gimana cukup nanti dan sebagainya. Yang sementara di dunia ini menjadi fokus hidupnya. Bagaimana dia senang, dia merasa aman, nyaman. Itu aja yang difokusin sama dia. Dia gak mungkin suka hal-hal rohani. Kalaupun ke gereja formalitas, hal rohani sebatas formalitas. Orang yang gak fokus sama Tuhan, itu sisa Tuhan tuh buat waktu buat Tuhan cuma sisa-sisa itu. Iya kalau masih ada sisa. Inilah ciri orang yang gak fokus sama Tuhan. Karena ngerasa Tuhan, hal-hal rohani, kekekalan itu gak penting. Lebih penting yang di dunia ini. Kelihatan saudara. Sebaliknya orang yang fokus sama Tuhan. Saya gak bilang saudara jangan kerja, jangan cari duit. Saya nggak bilang saudara jangan sekolah, jangan belajar, jangan kerja, enggak. Tapi kelihatan kok. Saudara ngerti lah maksud saya. Iya kan? Ngerti kan? Kelihatan kok orang yang fokus sama Tuhan sama enggak. Nah saudara, seharusnya kita ini sadar lah. Ya, bahwa kesenangan, kenikmatan, harta, jabatan, dan semua yang kita miliki akan kita tinggal waktu kita mati. Saya pernah baca cerita seorang konglomerat itu yang punya sinar mas, kaya sekali, Eka Cipta Wijaya. Kekayaannya 700 triliun. Wow, banyak sekali. Kurang lebih. Waktu dia mati, saya ada baca berita, ada teman kasih tahu. Bunganya ya, bunga untuk hias di tempat persemayamannya sebelum dikubur itu 4 miliar. Bunganya aja 4 miliar. Orang datang boleh makan apa aja disiapin, merek-merek terkenal, McD lah, Pizza Hut. Kaya sekali. Apa yang dibawa? Tidak ada. Semua ditinggal. Michael Jackson, King of Pop, ya, raja pop terkenal, mati ya mati. Apa yang dibawa? Nama.
ketenaran, dah ada semua. Nah, harusnya kita sadar bahwa apa yang kita kejar-kejar, apa yang kita kumpul-kumpul di dunia ini semua akan kita tinggal nantinya waktu kita mati. Lalu apa yang kita bawa kepada Tuhan? Pertanggungjawaban. Ayo sama-sama bilang begini, pertanggungjawaban. Kurang keras, bilang pertanggungjawaban. Kita memang harus kerja, cari uang, siapkan juga buat istri, anak-anak dan semua, harus. Tapi bukan itu fokus utama. Kita utamakan juga, dan ini lebih penting, kekekalan. Karena semua itu ditinggal. Amin. Yang kita bawa pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya. 2 Korintus 5 ayat 10 sudah bisa baca di sana. Firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus. Kata kita semua harus itu artinya begini, tidak ada yang terkecuali. Setiap kita harus, tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, tidak bisa menunda-nunda, sebab kita semua harus pada waktu kita dipanggil Tuhan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Semua yang saya sampaikan itu based on Bible, ada ayatnya, saudara. Saudara, harusnya kita sadar bahwa semua itu kita tinggalkan dan yang kita bawa adalah pertanggungjawaban. Mari kita persiapkan diri kita supaya waktu kita ketemu Tuhan, kita bisa bilang ini sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Waktu yang Tuhan berikan selama aku hidup, aku sudah pakai lo untuk melayani Tuhan, untuk melakukan firman-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kekayaan yang Kau berikan bagiku, tidak aku makan sendiri buat istriku dan anak, tapi aku pakai juga untuk pekerjaan kerajaan-Mu di dunia ini. Hikmat dan kepintaran dan juga tenaga yang Tuhan berikan kepadaku, aku juga pertanggungjawabkan, oh Tuhan, aku melayani. Aku gak sempat di gereja sih, tapi di luar aku melayani. Aku beritakan firman, aku menolong orang, aku mendoakan orang. Itulah pertanggungjawaban. Tapi kalau hari-hari ini saudara sudah tahu apa yang Tuhan mau dan saudara harus lakukan, nanti ketemu Tuhan, Tuhan mau, saudara mau ngomong apa? Tuhan bilang, buka kitab kehidupan. Gimana dengan waktumu? Gimana dengan uangmu? Gimana dengan segala apa yang Tuhan investasikan dalam hidupmu? Saudara mau pertanggungjawabkan apa? Kalau saudara tidak mulai dari sekarang. Ini realita. Saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan saudara. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini firman Tuhan, bahwa setiap orang harus menghadap tahta pengadilan Kristus untuk mempertanggungjawabkan kehidupannya, baik ataupun jahat. Mari lihat poin kedua. Seharusnya kita semua sadar, kita harus mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima dengan sungguh-sungguh melakukan kehendaknya. Filipi pasal 2 ayat 12a. Ayo sama-sama. 2-3. Hai saudara-saudara terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya tetap itu selalu dalam sepanjang umur hidupmu, kerjakan keselamatanmu. Kita tidak bisa bilang, Pak, aku lagi sibuk, Pak, gak bisa melayani. Pak, aku lagi bergumul nih, gak konsen. Pak, aku lagi diberkati nih, apalagi Pak, tak punya waktu. Ya terserah saudara. Saya hanya menyampaikan pesan firman Tuhan. Keputusan kan sama saudara. Ibu Dewi suka bilang begini, ingat Pi ya, masuk surga sendiri-sendiri, dia bilang. Sisanya. Artinya apa? Bagi saya perkataan Bu Dewi itu, supaya saya sadar keselamatan itu tanggung jawab saya. Saya harus jaga hidup saya. Saya harus bangun
hidup saya benar di hadapan Tuhan. Tanggung jawab saya sebagai pribadi, sebagai hamba Tuhan, saya sudah lakukan tanggung jawab saya, sampaikan pengajaran, pesan firman, bahkan teguran firman yang keras. Tapi balik-balikkan keputusan saudara. Saya hanya rindu saudara bangkit jadi Kristen yang betul-betul Kristen, bukan Kristen KTP atau Kristen-Kristenan, saudara. Saudara, yuk kita terus belajar ya. Orang Kristen yang fokus kepada Tuhan, nah, lihat, sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menjadikan hidupnya sebagai sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah Kristen yang fokus. Akan membangun hubungan yang intim dan erat dengan Tuhan melalui doa, baca firman, melibatkan Tuhan dalam semua aspek hidupnya. Supaya apa? Supaya mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Di Matius 7 ayat 23 dia bilang gini, "Enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu," kata Tuhan. Tuhan tak kenal sama kita. Kenapa? Kita tidak taat, saudara. Waktu kita berdosa, tidak taat, ada yang memisahkan Tuhan dengan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, dan bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa kita, tapi apa yang jadi pemisah antara Tuhan dan kita adalah semua kejahatan dan dosa kita. Ketidaktaatan itu dosa, menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, waktu kita jauh, Tuhan tidak kenal kita. Tidak kenal artinya bukan tidak kenal, Tuhan Maha tahu, tapi istilah tidak kenal itu tidak ada hubungan yang dekat. Lucu kan? Doa jarang, taatnya juga kadang-kadang. Pengennya tinggal sama Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, menganggap Tuhan penting, menganggap Tuhan yang terutama, pasti kita ingin selalu dekat sama Tuhan. Tuhan selalu di hati, pasti ingin dekat, ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tak pengen jauh dari Tuhan. Ada amin? Saudara, orang Kristen yang sungguh fokus pada Tuhan akan membangun hubungan yang intim erat melalui doa, baca firman, melibatkan Tuhan, supaya dikenal dan mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Orang Kristen yang fokus kepada Tuhan dan kekekalan, tahu dan sadar bahwa hidupnya di dunia ini hanya sementara, sehingga dia akan sungguh-sungguh menyiapkan dirinya untuk masuk dalam kekekalan di surga. Saya tahu kita punya banyak pergumulan, saya tahu. Tapi seringkali saya ajarkan jangan pergumulan kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Justru waktu kita bergumul, kita harus lebih dekat sama Tuhan. Saudara boleh tanya istri saya, tanya anak saya memaksakan diri untuk baca firman. Karena saya sadar saya butuh firman. Makanan rohani saya, supaya rohani saya kuat. Saya paksakan diri dan sadar bahwa saya harus banyak doa. Saya harus banyak menyembah Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau dari saya, anak-anaknya, kekasihnya. Loh, kalau kita bilang Tuhan kekasih kita, lalu kita gak punya kerinduan, kita siapa? TTM-nya Tuhan. Tuhan gak punya TTM, saudara. Selingkuhannya Tuhan. Bukan, Tuhan gak punya selingkuh. Tuhan punya kekasih. Kekasihnya Tuhan seharusnya selalu rindu dekat sama Tuhan. Betul gak, saudara? Nah, balik-balik, kita punya kerinduan kan dekat sama Tuhan. Saya tutup lah ya. Nih, Paulus, seorang rasul, banyak memberi pengajaran firman, pewahyuan dia dapat, dia bilang begini, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Ada firman lain berkata, marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu menghalangi kita, begitu merintangi, dan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita layak di hadapan Tuhan. Paulus memberikan contoh apa yang dia lakukan. Dia lupain apa yang di belakangnya, masa lalu, kesuksesan, kegagalan. Dia lupakan beban, dia tinggalkan semua.
Lalu dia katakan, aku mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, fokus kepada Tuhan. Dan berlari-lari artinya apa? Sungguh-sungguh berusaha untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga. Dia mempersiapkan dirinya, bahkan dia rela menderita. Kalau saudara baca bagaimana Paulus melayani, mengalami berbagai penderitaan. Orang seperti Paulus inilah yang dicari Tuhan. Dia bukan orang percaya pada awalnya. Dia penganiaya jemaat, dia nggak percaya Tuhan. Tapi begitu dia ketemu Tuhan, begitu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, hidupnya berubah, imannya dia tunjukkan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia rela bayar harga, dia melayani. Nah saudara, dari kandungan sudah kenal Tuhan, kakek nenekmu Kristen, dari kecil kita kenal Tuhan. Kenapa kita tidak bisa lebih hebat dari Paulus? Kenapa kita tidak bisa lebih sungguh dari Paulus? Kita bisa, saudara. Paulus itu hidup pada zaman yang begitu banyak pergumulan, rintangan sebagai orang Kristen, saudara. Kita hidup zaman sekarang sebagai orang Kristen enak sekali. Tidak ada ancaman. Ya kalau penolakan itu biasa ya. Tidak sampai mengancam nyawa. Kenapa kita tidak bisa lebih dari Paulus? Saya akhiri pemberitaan firman pagi ini. Ayo bangun hidupmu sungguh-sungguh sama Tuhan. Ayo persiapkan dirimu, hidupmu untuk masuk dalam kekekalan. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Tuhan rindu pada saat dia datang, kita kedapatan layak di hadapan dia. Setiap kita bisa masuk surga. Amin.